Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan mendemonstrasikan hasil proyek keamanan jaringan dari kelompok kami yang beranggotakan saya Widudita Dinda dengan NIM 2507022, saya Siti Fatima dengan NIM 2507008, dan saya Kustinati dengan NIM 2507032. Dan selanjutnya adalah video demonstrasi hasil dari proyek keamanan jaringan kami yang berjudul Simulasi Keamanan Servis IoT pada Jaringan Virtual. Selamat menyaksikan. Selamat menonton. Bye-bye. Pertama-tama, buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita cek IP address pada masing-masing server seperti Ubuntu, Windows, dan Kali Linux. Langkah selanjutnya, kita masuk ke Ubuntu dan kita menginstal Mosquito. Setelah selesai menginstal Mosquito, selanjutnya kita mengaktifkan Mosquito dengan langkah-langkah berikut ini. Kita berlanjut ping pada tiap-tiap VM. Selanjutnya, kita mengaktifkan firewall. Di sini, lalu kami cek ping terlebih dahulu dari Ubuntu ke Windows, lalu dari Kali Linux kita ke buka Ubuntu, konfigurasi. dan yang Di terakhir sini ada Windows ke angka Ubuntu. 1883, itu fungsinya untuk membuka port MQTT agar device lain dapat terhubung, sedangkan kalau anonymous true digunakan agar klien dapat connect tanpa username dan password. Selanjutnya, kita start Mosquito agar data tadi bisa terbaca dengan jelas. Selanjutnya, kita beralih ke Linux. Yang pertama, kita mengecek Nmap-nya terlebih dahulu untuk melihat apakah port 22 dan 1883 sudah terbuka. Langkah selanjutnya, kita install Mosquito. Setelah selesai menginstal, kita aktifkan Mosquito dan cek status Mosquito apakah sudah aktif atau running. Selanjutnya, kita beralih ke Windows untuk masuk ke MQTT. Nah, setelah masuk MQTT, terdapat tampilan MQTT Connection. Di sini, kita masukkan host dari Ubuntu dan port 1883. Setelah itu, kita klik Connect dan otomatis akan masuk ke dalam dan bisa untuk melihat monitoring data dan topik secara real time. Nah, langkah selanjutnya kita akan kirim data dari Ubuntu supaya bisa dilihat oleh MQTT di Windows. Lalu kita beralih ke Linux untuk melihat data yang masuk dari Ubuntu server. Lalu di Ubuntu kita akan mengirim data kembali agar Linux bisa membaca data yang dikirim oleh Ubuntu. Dan tentunya MQTT di Windows juga bisa melihat data yang dikirim dari Ubuntu tersebut. Selanjutnya, buka Wireshark di Kali Linux untuk mengcapture data kiriman dari Kali Linux ke Ubuntu. Nah, di website ini kita klik 2 kali ETH1 dan di bagian filter atas kita ketik MQTT lalu enter sampai berubah warna menjadi hijau. Lalu kita buat Ubuntu bisa melihat data yang dikirim oleh Kali Linux, dan tentunya capture dari Wireshark itu menangkap adanya Kali Linux yang mengirim data ke Ubuntu. Dan akan langsung terlihat lalu lintas dari MQTT di websitenya. Lalu kita capture dan kita klik 2 kali pada public message dan disitulah terdapat data yang kita kirim tadi. Langkah selanjutnya, kita ke mitigasi yang pertama. Jadi, kami menggunakan firewall UVW untuk memblokir akses SSH pada port 22 setelah dilakukan scanning ulang menggunakan Nmap status port berubah dari open menjadi filter yang menandakan akses SSH berhasil dibatasi. Nah, di sini status filter pada hasil Nmap menunjukkan bahwa
akses SSH berhasil dibatasi oleh firewall. Namun, komunikasi MQTT kita tetap dapat berjalan normal sehingga data IoT masih dapat dikirim dan diterima antar perangkat. Nah, pada mitigasi yang kedua atau yang terakhir, di sini kita akan mengunci sistem menggunakan username dan password. Langkah pertama dimulai dengan mematikan total proses lama agar jaringan bersih, lalu membuka database akun admin yang terisi. Supaya tidak terjadi kendala error permission, hak milik kata sandi ini langsung dialihkan ke sistem Mosquito. Selanjutnya, konfigurasi utama diubah untuk menolak semua akses asing tanpa login dan menghubungkannya ke database password tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, saat diuji coba dan sisi klien, aplikasi MQTT tanpa akun otomatis diblokir oleh sistem. Namun, ketika username dan password resmi dimasukkan dashboard IoT, langsung terbuka lancar dan kini server telah aman terlindungi dari attacker atau penyusup.